Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai ya salah satu mahasiswa Lipia, dan beliau adalah salah satu mahasiswa yang awail di Lipia semenjak syariah. Bagaimana bisa mempertahankan prestasi ini? Maka kita langsung akan menanyakan kepada orangnya langsung. Gimana kabarnya Ustadz Furqan? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ustadz Furqan ini masuk dari jenjang apa ya? Alhamdulillah saya masuk dari Lipia dimulai dari jenjang I'dad Lugawi, kemudian alhamdulillah lulus. Setelah itu keterima di Takmili. Setelah itu alhamdulillah diterima di jenjang syariah dan alhamdulillah lulus dari Kisim Syariah. Oke, baik. Kan setahu saya jadi di Lipia ini memang cukup apa ya, kalau bisa dibilang competition dalam mendapatkan nilai bagus itu cukup ketat ya, terutama ya. Terutama di Idat dan Takmili, bahkan di syariah itu sendiri. Bagaimana nih bisa menjadi awail seperti itu? Apa kisi-kisinya mungkin bisa di-share di sini? Untuk kisi-kisinya sebenarnya ada beberapa. Mungkin yang paling penting dan yang paling utama adalah apa motivasi kita untuk belajar gitu. Motivasi belajar apakah itu tentang kepuasan diri seperti ingin menjadi lebih pintar, menghilangkan kebodohan, atau tentang orang lain, ingin membanggakan orang tua. Dan dari motivasi itu, setelah kita menentukan motivasi yang akan membuat kita lebih semangat untuk belajar, maka kita langkah yang kedua adalah istiqomah dalam belajar itu sendiri. Iya. Kemudian dengan istiqomah dan tetap harus menjaga yang namanya rajin dan jangan pantang untuk menyerah begitu. Oh gitu ya. Kan biasanya nih ya, terutama kan kalau saya udah masuk syariah, mungkin kalau saya udah takmili ya, kalau takmili sekarang sudah dihapus, itu kan masih gampang ya untuk dapat nilai mumtaz ya. Tapi kalau syariah ini kan mau nggak mau harus dari startnya harus bagus ya. Ini bagaimana nih bisa mengistiqomahkan biar nilai itu tetap stabil di mumtaz? Ya mungkin teman-teman semuanya awal itu adalah salah satu ya prestasi ya di Lipia yang mendapatkan peringkat 1 ya sampai 5 itu dinamakan awail itu sendiri. Bagaimana nih Ustadz Furqan nih, pandangan Ustadz Furqan? Yang pertama adalah untuk menjaga kita tetap menjadi seorang awail itu dari peringkat 1 mungkin sampai peringkat 5 itu yang terpenting adalah menjaga bagaimana belajarnya tersebut. Bagaimana belajarnya? Iya, diawali dengan niat, kemudian konsistensi tersebut yang sudah kita sebutkan tadi. Apakah ada waktu spesifik untuk belajarnya ataupun time-nya ataupun cara membagi waktunya itu seperti apa tuh? Karena semuanya memiliki 24 jam ya sama-sama ya. Itu gimana nih yang membedakan sama yang lainnya? Kalau saya lebih pribadi memiliki waktu-waktu yang lebih spesifik. Misalnya mungkin setelah sholat subuh atau malam setelah sholat isya. Gitu. Tapi untuk kembali kepada orangnya masing-masing. Jadi bagaimana enaknya dia belajar, mungkin ada tipe orang berbeda-beda, maka tipe yang berbeda tersebut akan menentukan dia lebih enjoy atau lebih menikmati belajar di waktu yang dia sukai. Oh gitu, benar-benar. Kalau seandainya pandangan nih kan biasanya kalau seandainya di mahasiswa ataupun anak-anak Lipia sendiri kan belajarnya kebut semalam, ya kan istilahnya SKS itu sendiri kan. Ini menurut Ustadz Furqan cocok gak ataupun efektif gak sih belajar seperti ini kalau pandangan Ustadz nih? Dia ada beberapa pandangan. SKS ini itu kita bilang bermanfaat, iya bermanfaat. Tapi bermanfaatnya itu ketika belajar saja. Ketika belajar, ketika malam itu belajar dan besoknya ujian. Banyak yang kita dapati ya, mungkin tidak ini secara umum, bukan walaupun ada beberapa orang yang belajarnya SKS tapi maklumatnya, pengetahuannya itu tetap. Tapi kita berbicara secara umum, belajar SKS itu tidak terlalu menguntungkan untuk jangka waktu panjang. Jadi untuk mencapai efektivitas atau kualitas dari belajar tersebut itu dengan belajar setiap hari seperti itu. Oh gitu. Jadi satu semester itu 6 bulannya belajar. Benar. Karena memang kalau SKS itu teman-teman semua yang mungkin teman-teman bisa saja menjawab, tapi kemungkinan maklumat itu akan cepat hilangnya tuh. Ya mungkin bertahan bisa pas jawab, tapi nggak tahu tuh setelah itu. Ya seperti itu ya. Iya. Masya Allah. Kalau saran ke adik-adik semua nih, terutama yang masih idat Lipia, bagaimana nih? Apalagi yang sekarang cukup selektif ya untuk masuk syariah itu sendiri ya Ustadz ya.
apalagi sekarang sudah banyak cabang-cabang dan sebagainya. Terus juga dari luar, belum lagi yang gagal sempat pilot di syariah ya. Itu gimana sih, apa sih sarannya nih untuk adik-adik semuanya nih yang masih jenjangnya idat logowi ataupun ya di luar sana biar bisa mendapatkan bangku khusus di syariah atau di logo. Jadi sebelum kita masuk untuk, biasanya kita kalau mahasiswa baru yang belum terima di Lipia gitu, ataupun kita yang masih berada di Iqdat ataupun takmili yang belum sampai ke syariah, itu yang pertama jangan merasa sudah bisa. Yang merasa sudah bisa. Yang merasa sudah bisa, sehingga dengannya akan termotivasi kita untuk belajar dan belajar lebih lagi. Sehingga nanti ketika kita beranggapan bahwa kita tidak bisa dan kita beranggapan bahwa kita tidak akan lulus, itu akan memotivasi diri kita sendiri untuk lebih lulus lebih dengan nilai yang cukup gitu, atau lebih. Gitu. Dan jangan mencukupkan diri dengan kemampuan saja, tapi lebih eksplorisasi atau mengembangkan pengetahuan ke bidang-bidang yang lain. Terutama untuk bagi mahasiswa yang di Lipia itu tentang tes-tesnya. Jangan terlalu mencukupkan diri dengan tesnya, tapi pengetahuan yang berkaitan dengan tesnya juga tersebut itu harus dipelajari juga. Seperti itu. Oh gitu, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi seperti itu adik semuanya ya. Apalagi kan sekarang luar biasa ya. Sedangkan bangku di syariah itu sangat sedikit, berarti memang harus berjuangnya lebih ekstra ya Ustaz ya. Apalagi di angkatan kita dengan Ustaz Azam ini 2000 lebih yang mendaftar, yang keterima hanya 300 gitu. 300 ya, Masya Allah. Hanya mungkin 15%. 15% ya. Ya, dan benar gak sih Ustaz, walaupun kita sudah di Lipia itu belum bisa menjamin kita ke bangku syariah ya? Iya. Ataupun ke bangku lugo yang ada, benar gak Ustaz? Benar ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwasanya adik-adik ketika lulus dari Iqdat mungkin tidak menutup kemungkinan untuk bisa tidak diterima di syariah. Maka oleh karena itu harus kita lebih was-was, harus kita lebih fokus terhadap apa yang kita tuju, yaitu masuk syariah atau masuk ke lugo. Iya, benar-benar. Ini juga terkait ya Ustaz ya. Mungkin kita kan Ustaz ini awail ya, luar biasa ya. Apakah ketika memang di kelas ini ada cara khusus gitu loh, ketika memang dosennya barangkali kan dosen kan memberikan pertanyaan itu kan di luar dari buku ya. Itu bagaimana nih Ustaz yang menyikapi ketika di kelas itu sendiri? Apa hal-hal yang harus kita ditekankan Ustaz, gimana sih? Untuk hal seperti itu ketika mungkin di kelas ya ada beberapa yang belum kita pelajari tapi ditanyakan oleh dosen, solusinya yaitu mungkin seperti nasihat para dosen itu belajar sebelumnya. Belajar sebelumnya mungkin materi yang kita pelajari untuk besok atau materi yang belum kita pelajari. Jadi tidak menutup kemungkinan kita belajar apa yang kita pelajari besok dan apa yang kita pelajari minggu depan. Jadi sebelum kita masuk ke kelas kita harus ada persiapan untuk persiapan untuk melanjutkan atau mempelajari apa yang kita pelajari beberapa minggu ke depan. Masya Allah, ternyata memang seperti itu ya teman-teman semuanya. Bahkan sebelum masuk pelajaran pun harus mempersiapkan. Oke, baik, luar biasa Ustaz Furqan ini ya. Semoga bisa mengambil ibroh teman-teman semuanya ya dengan wawancara sekilas ini. Tapi efeknya mungkin ke teman-teman yang sudah diterima di Lipia pun semoga bisa menjadi motivasi khusus ya, agar dimana tetap berprestasi dan bahkan bisa ke awail itu sendiri ya. Semangat semuanya teman-teman semuanya. Baik, itu saja mungkin Ustaz Furqan ya. Nanti dilanjutkan di sesi berikutnya part 2. Tetap kembali ke channel saya. Terima kasih. Baik.